Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Yayid Bizaki dengan nomor NIM 202204102220. Saya dari kelas manajemen E. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah Fikih Islam, yaitu mempresentasikan makalah individu yang berjudul Gerakan dan Bacaan Sholat mulai dari Takbiratul Ihram. Nah, makalah ini berisi tentang gerakan dan bacaan sholat dari Takbiratul Ihram menurut dua organisasi Islam besar di Indonesia, yaitu antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Yang telah kita ketahui, sholat merupakan hal yang wajib yang harus dilakukan oleh seluruh umat muslim dan muslimah yang ada di dunia, yang dimana karena sholat ini merupakan salah satu rukun Islam yang kedua, dan sholat diibaratkan tiang keimanan bagi seorang muslim. Apabila sholatnya tidak sempurna, maka tiang keimanan seorang muslim tersebut akan goyah dan tidak kuat. Nah, Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 103, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Islam terbanyak di dunia. Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategy Study Center atau RISSC, atau Mabda bertajuk The Muslim 500 edisi 2022, ada 231,6 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Nah, dari banyaknya umat muslim yang ada di Indonesia ini melahirkan beberapa organisasi muslim yang ada di Indonesia, termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tersebut. Karena populasi umat Islam di Indonesia tersebut banyak dan bahkan nomor satu di dunia, mengakibatkan beragamnya umat muslim yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dari keberagaman umat Islam tersebut, lahirlah beberapa organisasi Islam yang tumbuh ada di Indonesia, termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tersebut. Nah, dari kedua organisasi besar tersebut, mengenai gerakan dan bacaan sholat, kedua organisasi tersebut beda pandangan, dan tentunya ada perbedaan di beberapa gerakan sholat dan bacaannya, karena terpacu pada beda-beda hadis yang ada di dunia ini. Nah, perbedaan antara gerakan dan bacaan sholat antara kedua organisasi besar tersebut, karena setiap organisasi juga menganut perbedaan mengenai mazhab. Karena di dunia ini ada 4 mazhab yang kita kenal, yaitu ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Langsung saja kita bahas mengenai gerakan dan bacaan sholat. Dari yang pertama yaitu Takbiratul Ihram. Untuk yang pertama, mari kita bahas dari menurut pandangan Nahdlatul Ulama terlebih dahulu. Menurut Nahdlatul Ulama, Takbiratul Ihram itu termasuk dalam rukun sholat. Nah, untuk bacaannya menurut Nahdlatul Ulama yaitu kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu umirtu wa ana minal muslimin. Baik, untuk selanjutnya yaitu niat dan takbiratul ihram menurut Muhammadiyah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya bahwasanya setiap perbuatan yang akan kita lakukan tergantung pada niatnya. Jika niatnya kita ditanamkan dalam hati itu baik, maka pahala yang akan kita dapatkan juga akan baik. Begitupun juga sebaliknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya sahnya amal itu tergantung pada niatnya. Nah, hadis di atas merupakan penggalan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim
Dijelaskan dalamnya bahwa Rasulullah SAW mengajarkan tentang bertakbir dalam sholat, yaitu ketika ia menghadap ke kiblat dan mengangkat kedua belah tangan dengan membacakan Allahu Akbar. Lalu bacaannya menurut Muhammadiyah yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adna bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqni min khotoyaya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas. Allahumma silni min khotoyaya bil ma'i wat sajil wal barod. Nah, setelah takbiratul ihram yaitu membaca Al-Fatihah. Menurut Nahdlatul Ulama, sebelum membaca Al-Fatihah itu diwajibkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim karena memang itu sebagai awal dari membaca Al-Fatihah. Tetapi untuk ta'awudz itu disunahkan bagi Nahdlatul Ulama. Nah, untuk Muhammadiyah sama, yaitu diwajibkan untuk membaca Bismillah sebelum membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama. Tetapi untuk Muhammadiyah, untuk rakaat pertama itu sebelum membaca Al-Fatihah diwajibkan untuk membaca Bismillah dan ta'awudz. Setelah membaca kedua tersebut baru membaca surat Al-Fatihah. Nah, apabila melaksanakan sholat berjamaah, bagi makmum membaca Al-Fatihah itu membacanya setelah imam menyelesaikan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu atau setelah amin. Jadi setelah membaca Al-Fatihah lalu amin, setelah itu baru untuk umat berjamaah, umat jamaah sholat tersebut baru membacakan Al-Fatihah setelahnya. Selanjutnya setelah membaca Al-Fatihah yaitu membacakan surat pendek. Untuk kedua organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berpendapat bahwa untuk surat pendeknya itu bebas semuanya, yang penting surat pendek, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu mengenai ruku. Untuk ruku bacaan menurut Nahdlatul Ulama yaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi 3 kali. Nah, kalau menurut Muhammadiyah mengenai ruku Nabi Muhammad bersabda, kemudian rukuklah dan tumakninahlah saat ruku. Ruku dilakukan dengan melampangkan punggung dengan leher dan kedua belah tangan memegang lutut sembari membaca doa. Subhana Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kalau menurut Muhammadiyah seperti itu. Ruku yaitu iktidal. Untuk bacaan iktidal menurut Nahdlatul Ulama yaitu seperti ini: Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu il'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syika min syai'in ba'du. Kalau untuk iktidal menurut Muhammadiyah yaitu rukun iktidal ini dilakukan dengan mengangkat kedua belah tangan seperti dalam takbiratul ihram. Dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah terdapat bacaan doa ketika bersama mengangkat kedua belah tangan yaitu Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu, seperti itu kalau menurut Muhammadiyah. Selanjutnya yaitu sujud. Untuk sujud ini, rukun ini dilakukan dengan takbir, lalu letakkan kedua lutut dan jari kakimu di atas tanah, lalu kedua tanganmu, kemudian dahi dan hidung dengan menghadap ujung jari kakimu ke arah kiblat serta merenggangkan tanganmu daripada kedua lambungmu dengan mengangkat sikumu. Nah, kalau untuk bacaan Nahdlatul Ulama yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdinya 3 kali. Kalau menurut Muhammadiyah yaitu bacaannya Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, seperti itu.
Nah, setelah sujud ada duduk di antara dua sujud. Nah, karena sujud pada gerakan sholat itu tuh ada 2 kali. Nah, tetapi pada sujud tersebut ada jeda, yaitu duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud ini dilakukan dengan mengangkat kepala seraya bertakbir dan duduk tenang. Terdapat bacaan kalau menurut Nahdlatul Ulama yaitu Rabbi firli warhamni wajibuni wafahni wajubni wadini wafini afwani. Kalau menurut Muhammadiyah bacaannya yaitu Allahumma firli warhamni wajibuni wahdini wahjubni. Nah, setelah duduk di antara dua sujud lalu kembali melaksanakan sujud. Setelah sujud yaitu bacaan dan gerakan terakhir terhadap sholat yaitu tasyahud akhir. Nah, kalau menurut Nahdlatul Ulama bacaan tasyahud akhir atau at-tahiyatul akhir ini menggunakan bacaannya yaitu at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lalu untuk bacaan tasyahud akhir menurut Muhammadiyah yaitu at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, perbedaan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pada bacaan tasyahud akhir berada di awal kalimat tasyahud akhir dan perbedaannya yaitu pada sholawatnya. Kalau Nahdlatul Ulama itu ada Sayyidina, misal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, kalau Muhammadiyah itu tidak ada Sayyidinanya. Jadi langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti itu. Nah, setelah tasyahud akhir kalau menurut Muhammadiyah ada bacaan memohon perlindungan yaitu Allahumma inni ajubika min ajabil qabri wa min ajabin nari jahannama wa min fitnatil mahya wal mati wa min fitnatil masjidid dajjal. Nah, setelah itu membaca salam. Untuk menurut Muhammadiyah bacaan salam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebanyak 2 kali dan kanan kiri. Nah, untuk Muhammadiyah yang kiri, jadi yang kedua, salam yang kedua itu boleh dalam hati. Kalau menurut Muhammadiyah dua-duanya dibacakan dengan lantang. Nah, dari pokok penjelasan tata cara sholat menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan antara keduanya. Perbedaannya tersebut ialah sebagai berikut. Nah, Nahdlatul Ulama yang pertama yaitu Nahdlatul Ulama membaca kunut dalam sholat subuh, sedangkan Muhammadiyah tidak membacakan kunut. Kedua, Nahdlatul Ulama membaca sholawat setelah azan, sedangkan Muhammadiyah tidak membacakan sholawat. Nah, ketiga yaitu Nahdlatul Ulama melakukan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat, sedangkan Muhammadiyah sebanyak 8 rakaat. Nahdlatul Ulama yang terakhir Nahdlatul Ulama membaca niat sebelum sholat yaitu usholi, sedangkan Muhammadiyah tidak membacakan niat sholat usholi. Yang terakhir kesimpulan umumnya yaitu perbedaan dalam bacaan dan gerakan sholat antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah lebih berkaitan dengan pendekatan dan interpretasi
interpretasi yang berbeda dalam melaksanakan ajaran Islam. Nahdlatul Ulama cenderung lebih konservatif dan terikat pada tradisi mazhab Syafi'i, sedangkan Muhammadiyah memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dan memberikan kebebasan interpretasi. Penting untuk dicatat bahwa informasi ini mungkin telah berubah sejak. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai makalah yang saya buat mengenai gerakan dan bacaan sholat dari Takbiratul Ihram. Apabila ada salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.